adalah gimana caranya kita bisa menggunakan MATLAB untuk melakukan prediksi feed forward neural network model yang teorinya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin mereview kembali sedikit tentang kemarin pertemuan kemarin ya. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara feed forward neural network model, artinya setiap sinyal input itu akan ditransmisikan ke next layer atau ke next node yang ada di tempatnya dengan formula persamaannya seperti ini ya. Ini untuk yang single input di single neuron, persamaannya weight kali input ditambah bias coefficient kemudian transfer function. Gimana kalau dia itu multiple input? Berarti di sini ada nilai apa eh, koefisien capital W itu merepresentasikan matriks yang ada yang merupakan P1 kali W1 ditambah P2 kali W2 dan seterusnya gitu ya. Nanti pada di akhirnya plus bias kemudian transfer function lagi. Nah, ya di di sini ada apa namanya tiga pada dasarnya kita mempunyai tiga layer. Input layer, output layer, sama hidden layer. Yang mana jumlah hidden layer itu bisa lebih dari satu dan jumlah neuron pun bisa lebih dari satu. Kita kemarin sudah bahas. Jadi ketika proses learning atau proses training, konstanta-konstanta unknown coefficient seperti weight sama bias coefficient itu akan dioptimasi untuk menghasilkan nilai output neural network sama seperti nilai targetnya gitu ya. Jadi ketika proses training kita bicara supervised learning, artinya kita harus punya input dan punya output. Kemudian kita lakukan pemodelannya. Kita buat modelnya gitu. Seperti mirip seperti regression, linear regression. Nah, ketika structure neural networknya itu kompleks, jadi dia bisa lebih dari satu hidden layer. Misalkan di sini di hidden layer pertama dia punya berapa neuron, di sini berapa neuron, maka jaringan sarafnya itu semakin kompleks dan semakin banyak nilai weight dan bias coefficient yang harus kita tune atau kita optimasi. Nah, sekarang gimana caranya mengimplementasikan atau menggunakan neural network itu di MATLAB ya, sesuai dengan apa pertemuan kita yang kemarin mungkin karena terlalu cepat. Nah, sekarang saya ulang. Nah, ketika teman-teman itu sudah buka MATLAB-nya, ya. Jadi pada dasarnya di MATLAB ini kita sudah dibantu dengan library-nya MATLAB. Dia sudah punya ini nih, apa machine learning dan deep learning toolbox. Jadi kita akan menggunakan salah satu dari tools yang ada di sini untuk fitting function di sini ya. Jadi untuk membuka ini kita lakukan atau kita masukkan dulu misalkan data yang akan kita lakukan prediksi. Jadi misalkan saya punya data ya di Excel. Misalkan saya buka datanya di data, saya punya nyimpennya di sini misalkan ya di Excel. Nah, pada pertemuan kemarin saya mendemonstrasikan example untuk memprediksi
torsi dan emisi yang dihasilkan dari sebuah engine ketika fuel consumption dan speednya itu divariasikan. Ya, jadi sekarang saya ingin masukkan data-data ini ke MATLAB. Jadi misalkan saya copy dulu data inputnya untuk fuel consumption dan speed. Jadi saya ingin memprediksi torsi dan CO2 emisi. Kita masukkan input yang akan kita gunakan di sini. Saya kasih nama input ya. Kemudian saya paste. Kemudian karena kita supervised learning, kita butuh target data. Kemudian kita bikin data yang baru untuk target. Kita sebut target ya. Nah, kita copy torsi sama emisinya. Oke, copy. Kemudian targetnya. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, di copy, kita harus membuat data ini dalam bentuk raw vector ya. Harus konsisten. Kita bicara langsung aja ya. Kita bermain dengan raw vector. Jadi ada bisa sebetulnya bisa juga di kolom vektor, cuma kita sepakati kita selalu konsisten pakai raw vector. Jadi kalau dia kolom, kita transpose ya. Kita bisa menggunakan atau mentranspose input dengan seperti ini, misalkan ya. Jadi ini kode atau sintaks untuk mentranspose. Nanti dia berubah. Atau kita juga bisa, ini ada target, kita pengen transpose. Untuk MATLAB yang versi baru, dia ada fasilitas ini nih. Jadi kita tinggal klik ini ya. Nah, dia langsung. Kalau kita klik lagi, dia balik lagi. Gitu ya. Nah, kita main di raw vector. Oke, setelah semua data input dan target kita masukkan, kita buka dialog atau GUI dari neural networknya. NN start. Nah, kemudian setelah kita lihat di sini, ada beberapa opsi di sini untuk pattern recognition, untuk time series modeling, untuk clustering. Nah, untuk yang kasus yang ini kita pilih fitting ya, karena kita ingin input output fitting regression ya. Ketika kita pilih fitting, hmm, belum keluar, maaf, agak lama ya. Ya, udah keluar. Ya, kemudian kita akan melihat window seperti ini ya. Jadi kalau di sini kita lihat jumlah inputnya 0. Di sini kita pakai satu hidden layer yang mana dia punya 10 neuron. Di sini 0 output karena kita belum masukkan datanya. Ya, jadi di sini outputnya 0, inputnya 0, hidden layernya 10. Ini defaultnya dia. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita training di sini ya. Caranya import data, kemudian kita pilih, kita panggil data yang sudah kita masukkan di workspace itu kita panggil di sini sebagai prediktor.
sebagai apa kalau di DOI itu faktor ya, ya input ya. Kita pilih inputnya itu apa, kita namai input ya yang di workspace input. Untuk responsnya kita namai target kan, kita pilih target. Jadi pastikan ini namanya sesuai dengan yang kita buat di workspace. Nah, di sini kita bermain di raw vector, maka dia kita pastikan bahwa dia itu mempunyai sekian jumlah data dengan dua input. Betul ya? Kalau apa namanya dengan target juga sama, dia punya sekian data observation dengan dua input. Kalau kita bermain di kolom, maka dia akan error, dia akan ngebacanya kebalik. Dia akan punya data dengan sekian input dan dua data dengan sekian output. Eh, dua output dengan sekian, ya dengan sekian. Jadi number of features itu jumlah variabel, jumlah parameters. Kalau seperti ini kan nggak make sense ya, maka kita pilih yang kolom karena kita menyediakan datanya dalam bentuk raw vector. Oke, setelah kita pastikan semua datanya benar, konfigurasinya kita klik OK ya. Nah, setelah klik OK, diagram neural network-nya dia akan mengupdate. Seperti terlihat di sini, dia punya dua input, 10 neuron, dan dua output. Nah, kemudian kita juga bisa membagi datanya di sini dari 100% data yang kita masukkan, sebanyak 1199 data, itu kita bagi 70% sebagai training data, 15-nya sebagai validasi, dan 15-nya sebagai testing. Kemudian jumlah neuronnya di sini 10. Kita bisa rubah misalkan dia 15 gitu ya. Nanti secara otomatis dia rubah menjadi 15. Oke. Kalau kita rubah misalkan 20, ya dia rubah jadi 20. Seperti itu ya. Oke. Setelah kita rubah misalkan saya desain di sini satu hidden layer dan 20 neuron. Kita mencoba lakukan training. Klik. Oke, trainingnya selesai. Nah, salah satu indikator hasil training resultnya itu ini. Ketika nilai R-nya itu 1, artinya dia perfect, artinya 100%. Data yang kita gunakan untuk training, akurasinya maksimum 1 misalnya. Jadi, ketika nilai R ini mendekati 1, artinya dia bagus akurasinya. Ya. Nah, di sini ada defaultnya, secara default dia data divisionnya itu random, kemudian training algoritmnya menggunakan Never-Mark-One. Jadi ini data-data network topologi yang kita gunakan untuk training secara default ya. Jadi pada nantinya kita juga bisa merubahnya. Di sini saya hanya ingin mendemonstrasikan secara singkat bagaimana menggunakan GUI MATLAB untuk melakukan training proses ya. Setelah kita melakukan training selesai, kita bisa save hasilnya di export model. Export workspace. Kita namakan misalkan hasilnya results ya. Klik OK. Nanti hasil results itu akan terkirim secara otomatis di workspace. Coba kita cek workspace-nya ya. Jadi ini tuh GUI-nya Neural Network Machine Learning MATLAB ya. Ini
Nah, kita kembali ke workspace-nya, kita sudah punya results-nya seperti ini. Oke, kita close misalkan. Nah, di dalam results ini ada apa aja? Kita klik. Nah, kalau kita paham tentang data tipe di MATLAB, dia itu bentuknya struct. Artinya di dalam folder ini ada data lagi gitu ya. Nah, inilah network atau model neural network yang sudah kita training. Dan model ini sudah siap kita gunakan untuk melakukan prediksi. Nah, saya kita sekarang panggil ya networknya supaya kita keluarkan di workspace. Jadi misalkan saya kasih nama net, itu adalah nama networknya ya. Kita panggil network dari results. Jadi sintaksnya results dot network. Ini sintaks untuk apa? Manggil data di dalam struct folder ya. Jadi namanya network, kemudian dia ada di folder results. Oke, kita dapat networknya. Nah, sekarang network ini kita sudah bisa gunakan untuk lakukan prediksi. Kita ingin memanggil semua hasil. Misalkan kita ingin melakukan prediksi dengan menggunakan network ini ya. Kita lakukan prediksi misalkan. Kita namakan prediksi sama dengan net. Nah, net ini adalah nama dari model network yang sudah kita learning. Kemudian kita masukkan input. Input itu berisi nilai speed dan nilai fuel consumption dari sebuah engine yang ingin kita prediksi hasilnya. Nanti output dari Y prediksi itu adalah berupa nilai torsi dan CO2 emission. Oke, kita enter. Dapat ini adalah nilai hasil prediksinya. Target itu adalah nilai true value-nya. Gitu ya. Sekarang kita bisa membandingkan seberapa akurat hasil prediksinya. Bisa kita olah di Excel atau kita olah di MATLAB. Misalkan kita olah di Excel, kita transpose dulu ya hasilnya. Kita copy, kita pindahkan ke Excel. Nah, ini adalah hasil nilai dari ANN-nya. Ini dari eh, true value-nya. Sekarang kita bandingkan torsi di sini dengan torsi neural network. Misalkan saya bandingkan pakai grafik aja ya. Saya kopikan ininya ke sini, ininya ke sini ya. Terus saya bikin grafiknya yang torsi, bikin scatter misalkan. Ya, ini hasil prediksinya. Ya, dia cukup akurat ya. Artinya X dan Y-nya itu sama. Ini adalah nilai true value, ini nilai hasil prediksinya. Kita cek kalau yang emisi seperti apa. Ya, emisi seperti ini. Kita bikin dari misalkan nol. Coba bikin nol. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita anggap nilai yang minus itu salah gitu ya. Error. Ya, kurang lebih seperti ini hasil prediksi neural network menggunakan em, 20 neuron. Jadi nanti ketika melakukan training, nilai dari jumlah neuron itu bisa kita variasikan. Misalkan
kita ganti 10. Kita tes ya. Nanti yang 10 ini hasilnya akurat apa enggak? Apa lebih bagus apa enggak gitu ya. Kita lakukan training lagi misalkan dengan 10 neuron, lakukan training. Ya, kita dapat hasil, kita ekspor lagi misalkan untuk hasil dengan 10 neuron. Ya, berarti ini nih, ada di sini networknya. Kita panggil net 10 ya, misalkan sama dengan results 10 dot network. Kita panggil. Kemudian kita lakukan prediksi hasil YPRED 10 neuron maksudnya adalah net netnya namanya net 10. Saya bikin nama net 10. Berarti net 10 input. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian saya transpose dulu ya. Kita copy lagi. Kita bandingkan. Misalkan saya taruh di sini. Ini untuk yang torsi. Ini untuk yang emisinya ya. Nah, sekarang saya copy. Oh, nggak kelihatan. Bentar. Misalkan saya bikin ada yang jago pakai Excel nggak? Oh, select data ya. Kita tambah. Misalkan torsi 10. Untuk X-nya adalah dia. Dan Y-nya adalah. Oke, hasilnya seperti apa ya? Ya, hasilnya mirip-mirip. Dia satu garis ya. Untuk di sini torsi dengan 10 neuron. Kalau untuk emisinya, kita coba bandingkan. Misalkan emisi 10 neuron. Ya, ini yang kedua yang mana ya? Yang kedua kayaknya yang oranye. Kalau legend. Ya, yang 10 neuron lebih ini akurasinya kurang ya. Yang 20 neuron lumayan bagus untuk yang emisi. Ya, seperti itu. Jadi itulah pengaruh atau efek dari jumlah neuron. Ya, sekarang sekarang kita coba datanya itu selain pakai GUI, kita juga buat dia bisa bikin dia pakai script. Jadi kelemahannya pakai GUI itu
untuk yang di sini, dia nggak bisa memvariasikan jumlah hidden layer ya. Jadi hanya jumlah neuron saja. Kemudian proses apa ketika kita pengen mengedit network topologinya kurang fleksibel. Jadi kita bisa gunakan untuk model-model yang simple bisa pakai GUI ini, NN Start, kemudian pilih di sini ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita bikin pakai script? Saya tunjukkan ya. Sekarang kita close semuanya. Nah, misalkan, nah hasil di sini saya delete semua ya. Jadi saya tinggal punya data seperti tadi lagi. Nah, sekarang kita mulai dari sini lagi. Jadi gimana kalau kita pakai script? Jadi kalau bisa karena kita handling datanya banyak, eh, semuanya itu harus kita buatkan program secara otomatis. Jadi sudah nggak manual lagi. Misalnya, salah satu contohnya ketika kita pengen meng, import data ya ke MATLAB. Jadi misalkan di sini saya sudah contohkan, misalkan kita pengen memanggil input fuel consumption dan speed sebagai input ya. Dan kita bisa pakai di sini, saya kesiniin MATLAB-nya. Mana ya? Oke, ini. Nah, di sini kita bisa gunakan read matrix. Kalau saya copy ya, copy. Tuh. Nah, read matrix data.xlx ini karena saya kasih namanya data. Ingat, data Excel-nya harus ada di dalam satu folder yang kita buka ya. Data XLX ini, kemudian sheet-nya namanya apa? Di sini saya namanya sheet 1. Maka tulis sheet 1, kemudian range. Data yang ingin kita panggil itu dari range berapa? Di sini dari B3 sampai, kita cek, sampai sini nih. Sampai C1201. Sampai C1201. Ya, bener ya. Coba kita panggil datanya. Muncul di workspace harusnya. Nah, udah. Nih, jadi data yang ini yang ada di Excel kita bisa panggil secara otomatis dengan sintaks seperti ini, read matrix. Coba kita cek inputnya. Datanya benar nggak isinya? 17,5, 35,9. Ya, sama ya. Seperti itu. Kemudian untuk torsi dan eh, CO2-nya, ini CO2 ya. Untuk CO2-nya, ini saya bener nggak? Jangan-jangan saya udah rubah datanya. Bentar ya, saya pengen cek data yang benarnya itu. Hmm. Oh, saya ada di sini. Data engine. Oh, ini data yang baru saya copy dulu. Ya, saya lanjutkan. Bentar ya, saya ulangi lagi. Kita read mat
baca data ini dengan sintaks seperti ini. Input, read matrix, data, sheet 1 namanya, kemudian tadi range-nya. Sekarang sama untuk torsi dan CO2 emisi, dia itu range-nya dari E3 sampai F F berapa nih? F1201. Ya, seperti ini. Coba kita panggil. Saya buka MATLAB-nya aja ya. Oh. Nah, kita panggil datanya. Oh, maaf. Ininya harus ada di folder yang memuat data. Jadi kalau kalau kayak gini dia nggak mau. Makanya path-nya harus kita benerin dulu ya. Ini datanya sudah muncul di sini. Kita bisa panggil sekarang. Nah, input dan targetnya sekarang sudah keluar. Sekarang saya definisikan X itu adalah input. Nah, dengan merubahnya menjadi raw vector terlebih dahulu pakai transpose. Kemudian T sebagai target transpose. Kemudian saya panggil, ya keluar ya. Ini inputnya, X-nya, ini targetnya. Oke. Kemudian yang ada di GUI itu training functionnya itu pakai Levenberg Mark I ya. Jadi train LM. Nanti saya jelaskan tentang ini topiknya terkait tentang generalization eh, neural network model. Tapi untuk by default kita pakai yang seperti ada di GUI dulu aja ya. Nah, kemudian, nah jumlah neuronnya, jadi ketika kita nge-develop functionnya, kita cukup ketik net sama dengan feed forward net jumlah neuronnya sama training functionnya. Nah, ketika kita menggunakan 10 neuron satu hidden layer, itu kita cukup seperti ini. Coba ya, biar ada gambaran. Saya lakukan training dengan 10 neuron satu hidden layer. Nanti keluarnya sama seperti kayak yang di GUI. Nah, sudah selesai. Coba kita lihat networknya seperti apa. Nah, ini networknya kita bisa klik em, klik network diagramnya. Kelihatan nggak network diagramnya? Inputnya 2, hidden layernya 1, 10 neuron ya. Seperti ini. Sekarang gimana kalau kita pengen menambah jumlah hidden layernya lebih dari 1 dengan masing-masing hidden layer punya 10 neuron. Berarti kita cukup menambahkan misalkan di sini kalau kita pengen punya 3 misalkan ya, 3 hidden layer berarti kita cukup nambahkan baris jumlah hidden layer. Jadi kalau kita bikin matriks seperti ini, artinya dia punya 3 hidden layer masing-masing ada 10 neuron, 10 neuron, 10 neuron. Kalau di hidden layer pertama kita isi 10, di keduanya itu misalkan 20, dan yang ketiganya 5 neuron, maka cukup seperti ini. Coba ya, kita running lagi. Nah, sudah selesai. Kita coba cek network diagramnya seperti apa. Nah, lebih panjang ya. Kelihatan nggak? Jadi di hidden layer pertama kita punya 10 neuron,
di hidden layer kedua kita 20 dan hidden layer ketiga kita punya 5 neuron. Kelihatan kan nomornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pojok Oke, kanan bawah ya. kan, Pak? Iya, nah itu ya, ngerti ya bedanya ya. Jadi di script itu lebih fleksibel. Kemudian ini outputnya karena kita pakai data yang sama dua output. Sekarang kita pengen ngecek kan kalau di persamaan secara umum di mana dia itu network topologinya itu kita ingin mengetahui nilai weight coefficient sama bias coefficient yang sudah dioptimasi itu nilainya seperti apa sih Pak gitu. Saya bisa nggak mengekstrak nilainya itu? Kita pengen mengambil gitu. Kemudian jenis transfer function yang kita gunakan itu secara default seperti apa? Atau kita bisa nggak merubahnya gitu? Bisa. Jadi misalkan kita sudah melakukan training ya. Kita pengen ngecek. Nah, si network yang sudah kita training itu di sini nih. Namanya net. Langsung kita save. Kita namain net ya. Net sama dengan feed forward net neuron bla bla bla. Itu nama dari networknya. Sekarang kita pengen cek. Dia kan ada berapa hidden layer tadi. Kita cek dulu ya. Satu. Nah, masing-masing hidden layer itu mempunyai transfer function weight sama bias. Kemudian weight, bias, transfer function. Kemudian di sini ya. Berarti satu, dua, tiga. Nah, yang terakhir yang itu output layer dia pure linear. Coba kita cek ya. Jadi kalau di regression itu transfer function yang terakhir harus pure linear. Soalnya nilai outputan ini harus sama dengan ini output. Ya, coba kita cek nilai apa transfer function yang kita gunakan itu apa. Jadi seperti yang kita cek ya. Jadi misalkan transfer function satu artinya yang ada di hidden layer satu itu isinya apa sih gitu ya. Kita bisa panggil seperti ini. Net pada layers ke satu. Transfer functionnya apa? Enter. Atau kita nggak usah enter biar langsung terdisplay. Nah, dia pakai tangan sigmoid. Ngerti ya? Kemarin kan kita sudah belajar yang ini. Mana transfer function tuh? Bentar. Nah, yang tangan sigmoid yang ini. Ada pure linear, ada hard limit, dan lain-lain. Jadi secara default dia itu menggunakan tangan sigmoid. Kemudian di layer kedua kita panggil lagi. Misalkan di transfer function layer kedua kita enter. Nah, dia pakai tangan sigmoid. Jadi secara default kalau kita pakai train LM level pembakuan ini itu dia pakai tangan sigmoid semua kecuali di yang terakhir ini. Yang terakhir itu dia pure linear yang seperti ini ya. Berarti ada di layer terakhir keempat. Coba kita cek ya di layer keempat dia apa. Bener nggak? Layer keempat apa dia? Nah, pure linear. Ngerti ya? Itu cara mengetahui eh, transfer function yang digunakan. Pak, misalkan kita boleh nggak merubah-rubah dia? Misalkan saya nggak mau tangan sigmoid, saya pakai logaritmik sigmoid dan saya pengen menginvestigasi apa pengaruhnya terhadap akurasi. Ini kita tinggal set di sini. Jadi misalkan yang pertama saya pakai logaritmik sigmoid, misalkan ya log sig. Yang di kedua saya pakai log sig juga misalkan. Kalau nggak kita definisikan di sini, dia akan secara default ke tangan sigmoid lagi. Coba ya, kita
running lagi dengan konfigurasi jumlah neuron yang lebih sedikit lah, misalkan 5. Kita pakai eh, 10 neuron di hidden layer pertama, yang kedua 5, kemudian yang terakhir 5 neuron. Oke, sekarang kita running lagi. Ya, udah selesai. Kita cek network yang baru seperti apa diagramnya. Oh, maaf saya ke close. Ulangi, saya running lagi. Ya, udah selesai. Kita cek lagi network diagramnya. Ya, dia pakai 10 neuron, 5 5 ya, dan output selalu 2. Kita cek sekarang transfer function di yang ke satu. Yang pertama itu apa? Tuh kan, ganti ya. Jadinya logaritmik sigmoid ya. Karena kita definisikan di sininya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, gimana caranya kita ingin mengetahui jumlah bias coefficient apa nilai weight-nya seperti apa sih gitu. Jadi misalkan kita jadi pada dasarnya eh, nilai apa namanya apa yang kita lakukan proses training dia itu kan adalah nge-tune atau mengoptimize nilai-nilai weight sama bias coefficient. Setelah kita optimize, kita bisa mengekstrak nilai-nilai tersebut, kemudian kita eh, ketik ulang untuk melakukan sebuah prediksi. Jadi misalkan kita menggunakan neural network, bikin fitting function, kemudian kita pakai modelnya itu untuk aplikasi CFD misalkan. Nah, CFD itu nggak ada aplikasi toolbox seperti MATLAB untuk ngeran si net tadi, paham ya? Jadi untuk melakukan prediksi yang tadi saya jelaskan, yang apa misalkan hasil prediksi sama dengan net input misalkan ya. Seperti ini kan dia itu adalah sintaksnya MATLAB. Ketika kita makainya di CFD, ya gimana ngetiknya gitu kan? Apa eh, butuh butuh program yang untuk bisa ngeran dia. Nah, alternatifnya kita bisa mengekstrak nilai-nilai weight-nya, kemudian kita ketik ulang functionnya di CFD atau di bahasa pemrograman yang lain ketika ya tergantung kita untuk aplikasi di mana gitu ya. Nah, caranya adalah misalkan kita kita sudah ketahui network diagramnya seperti ini. Berarti kita bisa melihat. Jadi di sini ada 10 neuron. Di sini ada 2 input. Berarti size dari weight coefficient itu berapa kali berapa kira-kira? Ada yang paham nggak? Kan setiap struktur nih, misalkan saya punya misalkan tiga input satu neuron. Berarti berapa nilai weight-nya? Satu, dua, tiga kan? Ketika kita punya satu input dan satu neuron, weight-nya hanya satu. Ketika kita punya misalkan 3 neuron, satu, dua, tiga. Inputnya ada empat, satu, dua, tiga, empat. Berapa nih nilai weight-nya, koefisien weight-nya? 12, Pak. Iya, tinggal dikali aja kan, 4 kali 3 ya. Berarti kita harus mengekstrak nilai ke 14 nilai itu ya, untuk kita jadikan function atau melakukan modeling lebih lanjut misalkan. Yuk kita keluarkan ya. Jadi network yang sudah kita develop ini kita keluarkan. Nah, seperti ini. Saya sudah siapkan sintaksnya. Nah, untuk mengetahui nilai weight dari input ke hidden layer pertama, kita panggil weight input WI ya.
enter. Mana WI itu? Oh, ini WI. Nah, 10 kali 2 kan? Karena dia ada 10 neuron dan 2 input. Sekarang saya pengen mengetahui nilai weight, mana? Nilai weight dari hidden layer pertama ke hidden layer kedua. Berarti di sini ada 10. Hidden layer kedua ada 5 neuron. Berarti ada berapa weightnya? 50, Pak. Iya, betul. Coba kita cek ya. Kita panggil ini. Jadi net dot layer weight ya, kita panggil WL1. Nah, 5 kali 10, betul kan? Ada 50 weight. Nanti konstanta-konstanta bisa diekspor kan sesuai persamaan neural network kan seperti ini. Nanti kita bisa ketikkan mana? Nah, seperti ini persamaannya kan yang kemarin kita pernah diskusikan. Nanti F-nya itu logaritmik sigmoid sama tangen sigmoid gitu. Itu kan fungsinya seperti ini. Jadi kita bisa transform mereka ke equations ya. Jadi setelah kita tahu modelnya, kita bisa pindahkan. Oke, sekarang selanjutnya kita panggil yang berikutnya. 5 kali 5, berarti dia harus punya 25 ya. Kita panggil, misalkan yang kedua, net dari ketiga ke dua. Ini jangan tanya Pak, kenapa ngetiknya kayak gini. Ini tuh sintaksnya MATLAB. Jadi nggak usah ditanyakan ya. Kenapa Pak ini mendefinisikannya seperti ini? Ini kita harus memahami apa yang dimaukan sama MATLAB. Kalau di Python bisa jadi beda lagi sedikit ya. Tapi kita harus paham bagaimana cara mendefinisikan, bagaimana cara menggunakan network untuk prediksi, bagaimana mengekstrak nilai-nilai weight itu, bagaimana mengadjust network topologi gitu ya. Sekarang berikutnya, nah 5 kali 5. Ini nilai weightnya. Paham ya? Sampai yang terakhir, kita cek 3. Ya, ya, di sini 2 kali 5. Karena dia yang terakhir itu punya 2 output, ininya 5. 5 kali 2. Paham ya? Sekarang gimana cara manggil Bayes coefficient? Ya tinggal seperti ini. Misalkan kita panggil Bayes net dot B, ini tuh layer pertama. Maksudnya hidden layer pertama ya. Mana B? Bayes. Ulangi. Nah, ini nilai-nilainya. Tuh, dia ada 10 karena dia punya 10 neuron. Nah, di sini nilai bias itu ada 10 biji nilai karena dia punya 10 neuron. Jadi secara mathematical function kan seperti ini. Ya, setiap neuron dia punya bias sendiri-sendiri itu. Kalau 3 neuron berarti dia ada 3 bias. Bias ya. Oke, paham ya. Nanti silakan praktekkan sendiri gimana mengekstrak nilai B itu. Nah, kemudian untuk ketika jadi kalau kita bisa menggunakan sintaks misalnya
Saya hapus lagi. Udah paham ya gimana caranya ngambil nilai weight sama ngambil nilai bias. Kemudian eh, saya pengen mendemonstrasikan misalkan. Nah, kalau di sini misalkan saya apa namanya sudah mengkonfigurasikan network topologinya di sini, kemudian saya lakukan prediksinya. Jadi nilai apa net yang ada di sini saya langsung pakai y pred sama dengan net x gitu kan. Kemudian di sini saya kumpulkan nilai hasil prediksi torsi, kemudian nilai targetnya si torsi, kemudian nilai hasil prediksinya si O2, kemudian nilai true value-nya si CO2. Setelah saya kumpulkan di file folder results, saya generate file Excel baru yang memuat hasil ini. Jadi ekspor import data itu benar-benar sudah apa namanya kalau bisa kita lakukan dengan simple ya. Jadi misalkan saya ingin membuat sebuah hasil prediksi, misalnya dengan data yang ini, ya, data yang ini. Kemudian hasil prediksinya saya bisa taruh di sebelahnya misalkan ya di apa H H3. Jadi saya mulai dari H3. Jadi saya close. Nah, hasil prediksiannya saya taruh di folder file yang sama, misalkan data. Saya pengen nilai results ini saya taruh di file Excel ini ya, jadi ditimpa, di overwrite. Tapi supaya nggak menghapus nilai-nilai yang ada, range-nya itu saya dari H, misalkan. Jadi saya tulis hasilnya itu dari H3. Coba ya, saya lakukan prediksi. Sudah selesai semua. Coba kita cek data ini mengandung ini enggak apa nilai hasilnya enggak. Nah, kan? Tuh lihat. Hasilnya ini adalah hasil prediksi prediksi dari torsi, torsinya ANN, sama ini adalah nilai true value-nya dia. Ya, ini true value-nya tuh sama seperti ini. Maaf, ini CO2. Nah, ini true value-nya CO2. Ini CO2 ANN. Jadi ini torsinya true value. Paham ya? Kan awalnya saya punya data ini doang. Kemudian saya lakukan prediksi sampai hasil prediksinya itu kita store lagi ke sini. Kalau bisa, apa namanya, satu kali klik semuanya itu langsung keluar grafiknya gitu. Atau akurasi RMSE-nya gitu, errornya. Ya, silahkan dicoba. Sampai sekarang, sampai di sini ada yang tanyain nggak? Terlalu cepat, jelas, atau gimana? Ya, silakan. Saya jawab, dibuka. Izin bertanya, Pak Solah. Iya, ya. Ini tadi kan Bapak sebut nyinggung Levenbrus sama Marquardt. Terus next nanti kan bakal terkait Bayesian dan itu. Iya. Itu kira-kira akan dijelaskan sekarang atau nanti, Pak? Nanti. Oke. Nggak sekarang. Siapa? Oke. Itu bab generalization. Oke. Izin bertanya Pak, Iya, iya. Pak itu kan di layar ini neuron itu kan di 10, terus 5 sama 5. Kalau Iya. misalkan dibalik itu Pak, misalkan dari kecil terus besar kecil lagi itu bisa aja Kak Pak?
atau Bisa, ada bisa aja ya? bisa. Jadi misal ya, langsung praktek aja. 5, 10, 10 gitu ya. Yuk kita running aja. Misalkan, oh ini saya close dulu. Nanti hasil prediksi yang di sininya juga ketimpa ya. Misalkan saya save. Nah, saya close, saya running lagi. Bentar. Ya, udah selesai. Kita keluarkan network diagram yang baru seperti apa. Ya, 5, 10, 10 tuh. Jadi lebih kecil pun nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Udah jelas ya. Jadi ini kita sudah memahami feed forward neural network model untuk regresi prediksi ya. Nanti kedepannya ada konfigurasi neural network nggak hanya feed forward, ada cascade, ada recurrent model. Nanti saya jelaskan di kuliah berikutnya. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, saya langsung mau share tugas berikut. Eh, atau nanya aja biar nggak ada tugas nih. Ya, Pak, mau tanya Pak. ya silakan. Kalau yang overfitting itu konsepnya gimana Pak? Overfitting itu ya sebetulnya itu materi berikutnya juga, tapi sedikit saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan ulang lah. Jadi overfitting itu seperti ini. Jadi misalkan kita punya data ya, apa seperti ini yang dot apa ya, yang lingkaran ini ya, yang poin-poin ini. Kemudian hasil dari neural network function kita itu seperti yang digambarkan di warna biru. Jadi kita bisa lihat bahwa dia di sini di area sini dia nggak bisa ngefit data secara baik. Padahal data yang ada di sini itu adalah di range-nya dia. Kemudian ada juga, jadi error itu ada dua ya. Error itu adalah interpolation error yang kita sebut overfitting. Ada extrapolation error. Jadi interpolation error itu kita melakukan training di sebuah data dengan sangat akurat, namun ketika diaplikasikan di data lain yang range-nya itu sama, dia fail. Apa? Dia nggak cukup akurat. Paham ya? Jadi misalkan kita sudah punya training sama testing data. Nah, karakteristik testing data itu ketika similar atau sama dengan data yang kita training, harusnya itu hasil prediksinya itu bagus, tapi dia fail nih. Makanya di sini kita sebut interpolation error. Kalau extrapolation error itu error yang disebabkan karena memang neural network nggak bisa mengenali data itu karena training datanya jauh berbeda dengan kondisi yang ada di sini. Paham, Pandi? Oke Pak, paham Pak. Makasih Pak. Iya, kita kan punya tadi nge-split ya data buat training, testing, validasi kan. Nah, ketika overfit itu bukan di training akurasi, tapi kita lihat di validation akurasinya seperti apa gitu. Atau bisa juga di testing akurasi. Pokoknya kita melihat performance dari neural network model itu ketika diaplikasikan di luar data itu gitu. Nah, sekarang Oke. gimana caranya menghindari overfitting? Yaitu nanti bahasanya pakai generalization. Ya, gimana? Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, langsung tugas ya.
Gimana? Tugasnya nanti saya share di sini mungkin ya, ada nggak di sini? Coba ya. Tugasnya seperti ini. Jadi saya punya sistem air conditioning system AC ceritanya. Nah, di sini saya pengen melakukan prediksi atau ngukur cooling capacity. Tahu ya, jadi AC itu ketika dia bekerja beroperasi akan memindahkan panas dari dalam keluar, kan seperti itu. Nah, si AC itu real performance-nya itu nggak ada. Jadi ketika kita beli AC di pasaran itu kan tertulis di katalog itu COP 3,5 atau 3 atau 3,2 dan lain sebagainya. COP yang ada di katalog itu nggak merepresentasikan actual performance-nya, dia hanya di rating condition. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa menghitung, mengukur performance-nya, cooling capacity yang dihasilkan real time gitu ya, dengan menggunakan input yang sesedikit mungkin. Jadi tugas ini itu saya ini dari apa namanya paper ini ya. Jadi misalkan mana ya yang oh saya dari sini nggak bisa buka paper. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi nggak ada gambarnya ya. Oh ya nggak bisa akses. Oke. Jadi kurang lebih nanti kita harus memprediksi cooling capacity dari sensor pakai temperatur saja sama power consumption-nya. Ya, ini sensornya ada taruh di sini semua. Nah, nanti dari dataset yang telah diberikan, nanti saya kasih datasetnya itu seperti ini datasetnya. Mana ya? Ini. Nah, jadi kan saya punya datasetnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada waktu setiap eh, per menit saya ukur cooling capacity, energy consumption-nya sama temperatur yang tadi ada di sensor tuh. T1 sampai T8. Silahkan buatkan neural network model untuk memprediksi cooling capacity dengan input yang ada di sini. Silahkan berekspresi input mana saja yang bisa digunakan untuk mencari akurasi setinggi mungkin. Oke, Pak, saya pakainya cuma temperatur ini gitu dengan energi atau mana gitu terserah. Ya, beri berikan alasannya kenapa milih inputnya itu gitu. Nanti di tugasnya variasikan model neural network dengan jumlah neuron yang berbeda, misalkan dari 1 sampai 30. Kemudian hitunglah nilai errornya dari hasil prediksi tersebut menggunakan rumus RMSE. Jadi hitung ya. Kemarin udah tugas ngitung RMSE kan ya? Belum? Belum, Atau Pak. Belum, Pak. oh belum? Belum, Ya belum, udah. belum, belum, Pak. Belum, Pak. Ya udah saya kasih ini formulanya ya. Cara ngitung RMSE-nya ini. Jadi misalkan saya punya nilai aktual true value ini hasil prediksi neural networknya. Ngitungnya berarti ini dikurangi ini gitu kan dikuadratin lalu dirata-ratain dari semuanya lalu di squarein apa root square. Paham ya? Ini rumus umum bisa dilihat. Seperti itu nanti tolong diplot grafiknya X-nya jumlah neuron, Y-nya itu RMSE. Jadi saya pengen melihat bisa jadi jumlah neuron 5 hasil akurasinya lebih bagus daripada hasil neuron 10 misalkan.
Kemudian plot hasil prediksi dan nilai target cooling capacity dari neural network model terbaik. Neural ANN model terbaik itu adalah ANN model dengan RMSE terendah, ya, gitu. Kemudian keluarkan semua nilai weight dan bias dari ANN model terbaik itu. Tampilkan network diagramnya dari ANN model terbaik itu. Bisa ya? Bisa nggak? Insya Allah bisa, Ngerjain Pak. insya Allah Pak. Bismillah, Pak. Ya silahkan kerjakan. Nanti setelah dikumpulkan baru saya kasih skripnya ini. Tapi saya ini kan ada videonya ya. Udah bisa lah bebas. Ya, tinggal ngulang apa yang saya jelaskan aja. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Jelas Pak, ya? untuk eh, Ya. hasilnya nanti pakai MATLAB kayak kemarin atau pakai Excel? Hasil, maksudnya tuh hasil gimana? Itu kan ada yang pakai RMSE itu ya Pak. Itu perhitungannya di Iya. MATLAB atau di Excel Pak? Oh, bebas di Excel nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Oke. Di MATLAB silahkan. Nanti saya lihat kodenya ya. Jadi yang dikumpulkan adalah code sama hasil plot grafik, ya, network diagram, sama nilai weight bias ini. Jadi misalkan networknya punya neuronnya tuh dua, inputnya dua, berarti kan size matriksnya harus sesuai tuh. Jangan sampai nilai weightnya matriksnya berapa, konfigurasi network diagramnya berapa. Wah, kelihatan banget ininya, ngopinya itu. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya share nanti datasetsnya sama ininya ya, sama ke ketua kelas. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ya saya cukupkan. Mudah-mudahan semuanya paham dan bisa mengerjakannya. Ini ada itu siapa? Foreigners itu nggak? Ada, Pak. Ada Pak Oh, Akif, Pak. oke. Any question? Siapa namanya? Akib, betul? Akif sama Tanwir, Akif Pak. sama Tanfir. Akib, do you have any question? Understand? Yes, sir. Okay, yeah, you can ask this record video to Wildan, and you can follow step by step whatever I explained before, starting from importing the data, configuring the neural network structure, how to run it, and then extract all values, including weight, bias, coefficient, and then results as well. And then, do you know the homework for next week? Understand already? Okay, I'll explain one more time. Saya kirain nggak ada. Okay, for next week, uh, I'll give you the data sets representing the air conditioning system behavior. The data sets including cooling capacity and all temperature measured by thermocouples here, T1, T2, T until T8. And then also there is power consumptions. So the task is make neural network model. I'm sorry, this is in Bahasa. Make neural network model to predict the cooling capacity with the inputs of temperatures and energy consumption. Okay. And then number two, you can include, you can vary number of neuron
and number of hidden layer as well. For example, from 1 to 30, and then you have to calculate the error of your predictions for each neural network model. For instance, when you have a 30 neural network model with different number of neuron, with number of neuron 1, 2, 3 until 30, so you will have 30 models, okay? Then you have to calculate the RMSE error for each model. And then please make the graph with the x-axis containing number of neuron, and then y-axis demonstrates the RMSE, the error. And then after you select the best neural network model with the lowest error, you can extract the prediction results and then compare with the target value. And then you can extract all the weight and bias coefficients from the best neural network model, what you choose before. And then please show the network diagram of your best neural network model. If you do not understand or still have question, please contact your colleague or Wildan, okay, in detail. And then you can take this video for repeating step by step how to develop a neural network model in MATLAB. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau enggak, Wildan tolong ya, kalau apa siapa yang foreigners itu ada pertanyaan di guide. Siapa? Oke. Ya kalau enggak ada, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk.